Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Andriani, calon guru Penggara Angkatan 11 dari Kabupaten 50 Kota. Alhamdulillah Bapak Ibu hebat, kali ini kami telah sampai pada koneksi antar materi modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Pertanyaan pemantik yang pertama. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosi? Pengetahuan yang saya peroleh setelah mempelajari modul KSE ini adalah pembelajaran sosial dan emosional sangat penting untuk diimplementasikan dalam pembelajaran agar murid maupun guru sebagai pemimpin pembelajaran memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional, sehingga dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi, menetapkan dan mencapai tujuan positif, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Selain itu, saya juga mendapatkan pengetahuan tentang 5 kompetensi sosial dan emosional. Yang pertama yaitu kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri, dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Yang kedua yaitu kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Dan yang ketiga, kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Selanjutnya yang keempat, kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Dan yang terakhir, kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis, well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Dalam modul 2.2, saya juga mempelajari tentang kerangka kompetensi sosial emosional. Yang pertama, kesadaran diri. Contohnya, dapat menggabungkan identitas pribadi dan identitas sosial, mengidentifikasi kekuatan, aset diri dan budaya, mengidentifikasi emosi-emosi dalam diri, menunjukkan integritas dan kejujuran, dapat menghubungkan perasaan, pikiran, dan nilai-nilai, menguji dan mempertimbangkan prasangka dan bias, memupuk efikasi diri, memiliki pola pikir bertumbuh, dan mengembangkan minat dan menetapkan arah tujuan hidup. Kerangka KSE yang kedua, manajemen diri. Contohnya, mengelola emosi diri, mengidentifikasi dan menggunakan strategi-strategi pengelolaan stres, menunjukkan disiplin dan motivasi diri, merancang tujuan pribadi dan bersama, menggunakan keterampilan merancang dan mengorganisir, memperlihatkan keberanian untuk mengambil inisiatif, dan mendemonstrasikan kendali diri dan dalam kelompok. Kerangka KSE yang ketiga yaitu kesadaran diri. Contohnya, mempertimbangkan pandangan, pemikiran orang lain, mengakui kemampuan atau kekuatan orang lain, mendemonstrasikan empati dan rasa welas kasih, menunjukkan keprihatinan atas perasaan orang lain, memahami dan mengekspresikan rasa syukur, serta mengidentifikasi ragam norma sosial, termasuk dengan norma-norma yang menunjukkan ketidakadilan. Kerangka yang keempat, keterampilan berelasi. Contohnya, berkomunikasi dengan efektif, mengembangkan relasi atau hubungan positif, memperlihatkan kompetensi kebudayaan, mempraktikkan kerja tim dan pemecahan masalah secara kolaboratif, dapat melawan tekanan sosial yang negatif, menunjukkan sikap kepemimpinan dalam kelompok, mencari dan menawarkan bantuan apabila membutuhkan, turut membela hak-hak orang lain. Kerangka KSE yang kelima yaitu pengambilan keputusan bertanggung jawab. Contohnya,
menunjukkan rasa ingin tahu dan keterbukaan pikiran, mengidentifikasi atau mengenal solusi dari masalah pribadi dan sosial, belajar membuat keputusan beralasan atau masuk di akal setelah menganalisis informasi, data, dan fakta, mengantisipasi dan mengevaluasi konsekuensi-konsekuensi dari tindakannya, menyadari bahwa keterampilan berpikir kritis sangat berguna baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah, merefleksikan peran seseorang dalam memperkenalkan kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, keluarga, dan komunitas, mengevaluasi dampak atau pengaruh dari seseorang, hubungan interpersonal, komunitas, dan kelembagaan. Selain itu, perubahan keterampilan dan sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari modul 2.2 ini tentang keterampilan sosial dan emosional adalah dalam implementasi KSE, komunikasi efektif dan manajemen kelas menjadi meningkat. Sementara, sikap menjadi lebih empatik dan inklusif, mendukung lingkungan belajar yang suportif dan responsif terhadap kebutuhan murid. Pertanyaan pemantik kedua. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Pembelajaran sosial dan emosional atau PSE terkait erat dengan modul-modul sebelumnya. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, PSE mendukung pendidikan holistik sesuai dengan prinsip Tuturi Handayani. Pada nilai-nilai dan peran guru penggerak, PSE memperkuat keteladanan guru dalam empati dan kepemimpinan. Sesuai dengan visi guru penggerak, PSE mendukung pendidikan berkelanjutan dan inovatif dengan fokus pada karakter dan keterampilan sosial emosional. Pada budaya positif, PSE membantu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung melalui hubungan saling menghormati. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, PSE memastikan pendekatan individual dan inklusif yang mengoptimalkan potensi setiap murid. Semua ini membentuk guru yang mampu memberikan pendidikan menyeluruh dan berpusat pada murid. Guru membutuhkan pemahaman dan penguasaan terhadap kompetensi sosial dan emosional agar dapat menuntun murid untuk memiliki kesadaran dan pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. KSE dapat membantu guru menumbuhkan nilai-nilai budi pekerti pada murid. Selain itu, guru yang memiliki KSE yang baik akan dapat menghadirkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Hal ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan sejatinya harus berpihak kepada murid dan menuntun murid pada budi pekerti yang luhur. Keterkaitan modul 2.2 dengan nilai dan peran guru penggerak. Kompetensi sosial emosional merupakan aspek penting yang dapat mendukung terwujudnya nilai dan peran guru penggerak. Guru dengan KSE yang baik akan memiliki kesadaran penuh terhadap nilai-nilai yang dimiliki serta mampu mengelola perannya dengan optimal. Maka dari itu, guru harus memahami dan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional. Keterkaitan modul 2.2 dengan modul 1.3. Dalam pembelajaran sosial emosional, terdapat 5 KSE yang akan dapat menghasilkan murid-murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, serta mendorong anak untuk memiliki rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, sosial, dan budaya. Hal ini selaras dengan pencapaian visi guru penggerak. Strategi yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi guru penggerak ialah dengan membuat prakarsa perubahan dan mengimplementasikannya secara berkelanjutan. Pembelajaran sosial dan emosional dapat dijadikan sebagai salah satu kegiatan positif dalam prakarsa perubahan yang akan mendukung tercapainya visi guru penggerak. Selanjutnya, keterkaitan modul 2.2 dengan modul 1.4 budaya positif. Pembelajaran sosial dan emosional sangat berdampak pada terwujudnya budaya positif di sekolah. Warga sekolah yang memahami PSE akan memiliki disiplin positif karena berupaya menumbuhkan kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan pengalaman belajar yang menyenangkan, serta berpihak kepada murid.
Sedangkan keterkaitan modul 2.2 dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi adalah untuk menghadirkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, diperlukan pemahaman dan penguasaan yang baik pada aspek sosial dan emosional, karena guru harus mampu mengelola kelas dengan baik. Maka dari itu, PSE sangat berkaitan erat dengan pembelajaran berdiferensiasi. PSE dapat diintegrasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi karena keduanya berupaya menciptakan lingkungan belajar yang berpihak kepada murid. Sebelum mempelajari modul 2.2, saya berpikir bahwa kompetensi pengetahuan atau kognitif merupakan aspek terpenting yang dapat mewujudkan tujuan pendidikan. Namun setelah mempelajari modul ini, ternyata saya menyadari bahwa pembelajaran sosial emosional juga penting untuk diterapkan di sekolah. Karena perkembangan murid secara akademik harus dibarengi dengan kompetensi sosial emosional. Kecerdasan akademik akan membawa dampak yang positif bila selaras dengan KSE yang baik. Maka dari itu, PSE tidak boleh diabaikan agar murid tidak hanya terampil dalam bidang akademik, namun juga memiliki budi pekerti yang luhur. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah: yang pertama, 5 kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 2. Penerapan teknik-teknik kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial dan emosional. Dan yang ketiga, implementasi PSE pada pengajaran eksplisit, integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, serta penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah yang dapat mendukung terwujudnya well-being ekosistem sekolah. Kaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah adalah: yang pertama, bagi peserta didik, yaitu melakukan pengajaran eksplisit sebagai implementasi PSE pada kegiatan-kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kemudian, menerapkan integrasi KSE pada praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, seperti melakukan pembukaan hangat, kegiatan inti yang melibatkan murid secara aktif dan penutupan optimistik. Kemudian lanjut menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah yang dapat meningkatkan KSE murid dengan melibatkan murid sebagai pemimpin, pemecah masalah, pembuat keputusan, pemberi kontribusi, dan lain sebagainya. Bagi rekan sejawat, menjadi teladan dengan menerapkan KSE dalam peran dan tugas guru, menciptakan budaya saling memberi apresiasi dan menumbuhkan rasa peduli atau empati dengan teman sejawat. Kemudian belajar, berkolaborasi, dan berbagi praktik baik terkait penerapan KSE di sekolah. Melakukan pengimbasan kepada rekan sejawat tentang PSE, KSE, dan teknik mindfulness. Demikianlah koneksi antar materi saya. Terima kasih. Salam.